1938, Tuan 3. Kekuatan di lubang hitam kehampaan itu sangat mirip dengan aura penguasa jurang, Dewa Iblis Mammon. Di setiap era, ini adalah kemampuan yang sangat istimewa yang hampir mustahil ditemukan dalam kasus langka. Karena ia adalah antimateri, kekuatan yang berlawanan dengan dunia nyata, yang dapat memusnahkan semua hal di dunia nyata tanpa pandang bulu. Sebagai salah satu iblis asli, Mammon mampu bertahan selama miliaran tahun justru karena ia memiliki kekuatan tersebut. Bahkan keinginan tertinggi Ether tidak dapat menghapusnya. Dan hari ini, mereka benar-benar bertemu dengan manusia mungil yang memiliki kekuatan yang sama. Zhang Yi sudah mengetahui hal ini sejak lama. Saat pertama kali bertemu Mammon, atau Zulong, dewa kuno kerajaan Huaxu, dia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya dan pihak lainnya memiliki asal yang sama. Jika tidak, dia tidak akan mampu memahami kemampuan yang lebih hebat hanya dengan menonton salah satu pertarungan Mammon. Yang disebut kehampaan adalah kebalikan dari dunia. Kekuatan kehampaan adalah kekuatan antimateri. Moncong senjatanya diarahkan ke Batian Juedi, dan antimateri menyerbu seperti gelombang lengket, mengalir di sepanjang lengan Zhang Yi dan masuk ke meriam tangan Shen Lian. Meriam bintang. Itu adalah serangan yang sederhana, paling murni dan langsung, disertai dengan raungan yang menggemparkan bumi, yang menyemburkan seberkas cahaya hitam dan tiba di depan Tyrant Jedi dalam sekejap. Tubuhnya yang besar bagaikan gunung, dan mustahil baginya untuk sepenuhnya menghindari serangan seperti itu. Namun, dia tidak punya niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia menatap tajam dan mengangkat tangannya. Ada guntur mengerikan yang terkondensasi di cakar besarnya, dan dia ingin menggunakan tangan kanannya untuk memblokir serangan Zhang Yi. Sambil mendorong telapak tangannya ke depan, itu tampak seperti tembok perisai besar bagi Zhang Yi. Meriam penembus bintang hitam membombardir dinding perisai dalam sekejap, dan kontak antara antimateri dan kekuatan guntur secara langsung menyebabkan pemusnahan skala besar. Tertawa. Sebuah lubang langsung tertusuk di tangan kanan Batian Jedi. Menghadapi serangan Star Cannon, tangan kanannya bahkan tidak mampu menahannya bahkan hanya 1 detik. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada keheranan di mata Batian Jedi. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan khususnya, tubuhnya memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan, terutama sisik di permukaannya, yang dapat menahan pembakaran lahar. Tetapi, bagaimana dia bisa ditusuk dengan mudahnya oleh manusia di depannya? Tak hanya Batian Jedi, hantu-hantu lainnya pun tampak serius. Orang ini tampaknya lebih kuat dari yang kita duga. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Hehehe. Zhang Yi berhasil melancarkan serangannya. Tapi dia tidak menunjukkan ekspresi puas diri, melainkan berbisik dengan tenang. Sesuai dugaanku, jiwa-jiwa ini terikat di sini setelah kematian dan tidak bisa kembali ke Ether. Jadi, meskipun tubuh itu diciptakan oleh kekuatan pikiran yang dahsyat, namun tidak sekuat tubuh aslinya. Cedera parah Mammon juga memengaruhi mereka. Ini akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Zhang Yi mendapat gambaran tentang kekuatan Batian Juedi, lalu diam-diam melanjutkan pengisian peluru perak suci ke dalam meriam tangan. Jika lawan memiliki pertahanan fisik yang kuat, gunakan bom penembus lapis baja nuklir untuk menghadapinya. Jika lawannya adalah orang dengan kekuatan supernatural yang kuat, yaitu lawan dengan kekuatan spiritual yang kuat, ia dapat menggunakan peluru perak suci untuk menghadapinya, yang dapat meningkatkan daya mematikan Zhang Yi terhadap musuh setidaknya 60%. Jenis roh murni ini paling takut pada peluru perak suci. Kemudian, laras meriam tangan di tangan Zhang Yi tiba-tiba berubah. Tubuhnya mengembang 4 atau 5 kali lipat dan larasnya menjadi lebih panjang. Meriam tangan berubah menjadi senapan mesin, dan 12 laras senapan diarahkan dengan dingin ke tubuh Jedi Tiran. Rasakan dahsyatnya senjata modern. Zhang Yi langsung menarik pelatuknya. Seketika terdengarlah suara gemuruh dari senapan mesin. Api hitam menyembur keluar dari tong itu. Meriam penembus bintang yang membawa peluru perak suci besar berubah menjadi sinar kematian dan melancarkan pemboman besar-besaran ke Tyrant Jedi.
Ketika Batian Jedi melihat serangan sebesar ini, dia tertegun sejenak. Namun dia segera sadar dan menghantam tanah dengan tangan kanannya. Ledakan. Bumi hancur berkeping-keping. Tangan kanannya tertancap dalam di tanah. Lalu tiba-tiba ia mencabut sebuah senjata berbentuk aneh yang menyerupai pistol dari dalam tanah. Ledakan. Guntur di angkasa bergemuruh dengan dahsyat, dan tubuh jangkung itu langsung menghadapi Guntur. Dia mengangkat pistol Guntur itu dengan tangan kanannya, mengarahkannya ke depan dan mengayunkannya sekuat tenaga. Guntur setinggi 10.000 kaki membubung dari bumi dan berubah menjadi tirai cahaya ungu besar. Ledakan, 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 ledakan. Meriam penembus bintang menerjang maju dengan kekuatan yang tak terhentikan. Langsung menembus tirai cahaya ungu dan menuju langsung ke tubuh Jedi Tiran. Sang Jedi Tiran meraung marah lalu mengayunkan tombak di tangannya. Tubuhnya sangat besar, tetapi kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dia melambaikan tombak di tangannya di depannya dan mengenai meriam penembus bintang dengan satu serangan. Energi antimateri hitam dan petirnya saling memusnahkan. Lalu peluru perak besar mengenai pistol itu dan kemudian terlempar. Hanya dengan menangkis serangan ini, Jedi Tiran merasa dirinya mendapat dampak yang kuat. Seolah-olah kekuatannya ditelan oleh sesuatu yang diam-diam. Dia melihat peluru perak kecil dan menyadari bahwa pihak lain sedang menggunakan senjata penghancur sihir khusus untuk menghadapinya. Itu cukup pintar, nak. Jedi Tiran tertawa terbahak-bahak, mengayunkan tombak di tangan kanannya seperti kincir angin untuk memblokir serangan berikutnya, sementara tubuhnya terus mundur untuk meredakan kekuatannya. Saat menghadapi roh, gunakan senjata semacam ini untuk menghadapinya. Lumayan, walaupun dia tersenyum. Dia mundur selangkah setiap kali dia memblokir serangan dari Star Cannon. Namun, Zhang Yi tidak begitu sombong hingga mengira lawannya kelelahan. Dia tahu bahwa dia hanya menyia-nyiakan kekuatannya. Tapi lalu kenapa Zhang Yi memiliki banyak cadangan amunisi seperti itu? Dia diam-diam mengambil segenggam pil dari angkasa luar. Ya, pil. Jatah militer telah ditingkatkan. Ini adalah produk baru yang dikembangkan bersama oleh Yang Xia dan Zhou Kr. Makanan supernatural dipadatkan menjadi pil-pil kecil. Hanya dengan meminum satu pil dapat memulihkan sejumlah besar energi supernatural dan menjaga kekuatan fisik dan kondisi mental. Ini adalah stimulan medan perang tingkat atas, yang dapat membuat Zhang Yi bertarung tanpa tidur selama sebulan. Tentu saja ini hanya pernyataan teoritis dan tidak terlalu realistis. Namun bila digunakan secara normal, ia dapat menjaga Zhang Yi dalam kondisi fisik terbaik sepanjang pertempuran. Zhang Yi telah menemukan kelemahan lawan, jadi dia tidak akan menggunakan metode lain. Oleh karena itu, dia akan menggunakan senapan mesin bersama dengan meriam penembus bintang untuk langsung melemahkan lawan sampai mati.